menjadi salah satu orang penting di balik kebahagiaan El Rumi pada momen perayaan ulang tahun yang ke-26, 30 Mei 2025. Bukan tanpa alasan, gadis 24 tahun itu menjadi dalang dari semua kebahagiaan yang didapat El sang kekasih di hari spesialnya tersebut. Bisa dibilang, Syifa Haju full effort mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya pada putra Ahmad Dhani dan Maya Estianty itu. Effort Syifa Haju dimulai sehari sebelum hari ulang tahun El Rumi pada tanggal 29 Mei menjelang tengah malam. Syifa Haju berhasil jadi orang pertama yang memberikan ucapan ulang tahun pada sang kekasih. Saat itu, Syifa memberikan kejutan manis untuk El Rumi dengan tiba-tiba datang membawa kue ulang tahun tepat di momen pergantian hari. Dari video yang beredar di sosial media, El Rumi terlihat begitu bahagia dengan kejutan ulang tahun yang didapatkan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Berikutnya, siang hari di tanggal 30 Mei, Syifa Haju bersama keluarganya mengajak El Rumi untuk berbagi kebahagiaan dengan anak-anak berkebutuhan khusus di salah satu yayasan yang ada di daerah Bintaro. Lagi-lagi, inisiatif Syifa Haju itu membuat El sangat sumringah karena mendapatkan pengalaman berbeda di hari ulang tahunnya.
Di malam hari, masih di tanggal 30 Mei, Syifa Haju lagi-lagi membuat kejutan untuk El Rumi. Kali ini, dia menggelar sebuah pesta kecil-kecilan untuk El dengan menghadirkan sahabat-sahabat terdekat sang kekasih. Selain itu, Syifa Haju juga secara khusus mendatangkan Kanda Brothers, grup band yang diidolakan oleh El Rumi. Bingung mau apa. Thank you buat yang semuanya udah datang. Jujur gue gak ada tahu sama sekali acara ini semuanya kerjaan Syifa. Even dia datengin band favorit gue juga lagi sendiri. Udah lama ketemu tadi baru band sama Aldi. Kita janjian kapan? Akhirnya malam ini juga. Makasih semua yang udah datang, yang udah kita paktikan. Makasih buat kita. Puncaknya, di momen tersebut Syifa Haju memberikan El Rumi kado spesial berupa 2 lembar tiket konser band rock legendaris asal Inggris Oasis. Dan atas semua yang dilakukan Syifa Haju di hari spesialnya itu, El Rumi mengungkapkan perasaannya lewat sebuah tulisan di laman Instagram pribadinya. Masih ada surprise lagi. Kadonya belum kadonya. Kadonya coba dong tarik. Thank you pacar aku. Tak ayal, postingan El Rumi itu ramai dikomentari warganet. Banyak yang mengapresiasi effort Syifa Haju dalam membahagiakan pasangannya. Tak sedikit pula yang memuji cara El Rumi merespon totalitas sang kekasih di hari ulang tahunnya itu. Fakta ini boleh nggak aku kasih tahu? Apa tuh? Jadi si Syifa ini
ketika mencintai seseorang dia nunjukin kali tuh. Jadi dari waktu pas aku syuting sama dia tuh kadang kayak mengirim makanan ngirim apa gitu untuk pacarnya yang lagi syuting di Jogja. Kejauhan. Iya lagi ini kamu jawab itu. Oh iya. Iya, Iya, seker tapi itu dari dia. Jakarta. Dari Jakarta. Oh, Scare itu. Seker itu dia kalau udah cinta sama orang dia sampai aku sih kok kayak gitu kali kalau sih sama cowok namanya tuh sayang bang. Aku kangen bang. Ngapainnya dia gitu segitunya loh. Aku tahu gitu. Memang, sebelum pada El Rumi, Syifa Haju juga sempat menunjukkan effortnya mencintai seseorang ketika berpacaran dengan aktor Rizky Nasar. Dalam masa berpacaran mereka sekitar 4 tahun, Syifa Haju beberapa kali juga memberikan kejutan saat sang aktor berulang tahun. Sayangnya, kisah cinta mereka harus kandas di tahun 2024. Di sisi lain, harapan agar El Rumi dan Syifa Haju bisa melenggang ke pelaminan karena dianggap saling mencintai dan punya effort yang sama-sama besar pun mengacu pada kisah cinta Al Ghazali dan Alisa. Sebelum memutuskan untuk melenggang ke pernikahan, Al Ghazali juga sempat memperjuangkan Alisa dengan sepenuh hati. Kala itu, Al Ghazali butuh waktu sampai 2 tahun sebelum bisa mendapatkan hati Alisa. Al mengejar Alisa selama 2 tahun. Kurang lebih. Gimana prosesnya? Dulu pas aku tuh ngejar dia tuh tahun pertama nggak digubris, jadi dia kayak cuek banget. Akhirnya aku deketin ibunya. Oh, jadi lebih cantik ibunya gitu? bukan, deketin dulu ibunya. Deketin dulu ibunya baru kalau ibunya udah approve anaknya. Oh gitu. Kenapa Oma? Karena kan dulu dia ngejar aku ya deket sama mama kayak apa namanya, tante boleh ke rumah nggak, terus dia tiba-tiba datang ke rumah, aku baru pulang sekolah gitu, terus aku langsung naik ke kamar. Jadi aku kayak beneran sesombong itu, cuek banget sama dia karena aku kan belum lulus terus mau lulus, jadi aku konsentrasi banget sama apa sekolah. Jadi aku nggak mau diganggu, cowok nggak mau diganggu apa-apa. Jadi aku langsung kayak ya nggak peduli. Terus mama kayak, ayo kamu baik. Terus aku kayak baik, kayak hello doang. Terus pas oma aku datang dia bilang kamu nggak boleh benci sama cowok karena suatu hari kamu bakal jatuh cinta sama dia. Oh. Dan ya bener, ternyata habis 2 tahun, sekitar 2 tahun. Emang awalnya benci lihat dia datang? Iya. Segitunya. Segitunya. Separah itu. Apa yang bikin benci? Ya mungkin gara-gara aku dulu kan masih berapa ya? 17-an. Aku dengar orang-orang di luar gitu. Dan banyak yang ngomongin jelek dia gitu, intinya gitu sih. Jadi aku lebih ke brainwash. Ngomongin jelek tuh apa? Kayak dulu Ya, playboy lah. Gimana? Oh, Ya playboy, gitu jangan lah. sama dia gitu-gitu kan. Yang bikin dulu apa? Nah, Pengorbanan dia. Gila. Emang kayak gimana sih pengorbanannya sampai bisa luluh akhirnya? Gimana ya, kayak dia beneran 2 tahun itu nggak berhenti terus mencoba. Meskipun aku sesombong itu dan secuek itu kan menurut aku kayak siapapun cowok pasti kayak apaan sih nih cowok gini banget sama gue gitu. Iya. Tapi dia beneran kayak mencoba banget. Dia selalu baik, selalu sabar. Sabarnya itu kayak nggak pernah lihat di orang lain aku. Dan dia ya udah akhirnya dia kayak ngajak-ngajak terus. Aku kayak akhirnya ya udah kita date 1 date. Terus pas date kita baru itu ngomong kan dia kan nggak pernah ngomong aku, dia malu banget. Setiap kali ketemu cuma ngomong kayak hai ya gitu doang. Jadi aku kayak aduh gimana nih juga kayak ngajak ngobrolnya susah, nggak ngomong kayak beneran malu banget. Jadi pas kita ngobrol berduaan gitu beneran kayak deep talk aja sih, kayak oh ya sebenarnya dia kayak gini, sebenarnya dia kayak gini gitu. Orang-orang kayak ngomongin dia kayak salah semua gitu, kayak punya open mind sendiri gitu. Jadi udah nggak dengerin yang lain, terus habis itu kayak ketemu habis itu